Hai semuanya, nama saya Raihan dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menemani hari kalian. Mulai dari apa itu umur geologi, sampai ke bagaimana skala waktu geologi menurut Al-Quran. Dan berikut adalah fosil dan umur geologi. Setelah pembukaan, berikut ini. Slowly kisses passing by the river. Geologi merupakan sebuah cabang ilmu geografi yang mempelajari mengenai bumi dan juga struktur lapisan bumi. Mengapa manusia perlu mempelajari geologi? Hal ini sudah pasti karena kita sebagai manusia tinggal di planet bumi. Oleh karena itulah kita sangat perlu mempelajari mengenai bumi, bahkan usia bumi sendiri. Usia planet bumi perlu untuk kita ketahui dan kemudian akan kita hubungkan dengan kejadian atau fenomena alam yang muncul. Seperti halnya manusia yang semakin lama akan semakin lemah dan mudah terserang penyakit. Bumi pun juga demikian adanya. Usia bumi semakin tua maka akan semakin melemah. Maka tidak heran apabila kita sering kali merasakan berbagai kejadian seperti bencana alam di bumi. Hal ini juga berhubungan dengan usia bumi yang semakin tua dan semakin rapuh. Nah, lalu bagaimana para ilmuwan bisa menentukan umur bumi? Padahal kita semua tahu bahwa sebelum terciptanya manusia, bumi sudah ada terlebih dahulu. Dengan berbagai metode ilmu, pasti para ilmuwan tidak akan kesulitan untuk memperkirakan umur bumi. Dan dalam menentukan umur bumi tidak lepas dari yang namanya fosil dan skala waktu geologi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fosil dan umur geologi. Yuk, mari kita simak. Pertama, apa itu umur geologi? Mengenai pengertian skala waktu geologi, dari namanya saja mungkin kita sudah bisa menebak-nebak kan? Skala waktu geologi merupakan skala yang digunakan oleh para ahli geologi dan juga ilmuwan untuk menjelaskan hubungan atau keterkaitan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Dengan segala waktu geologi, maka peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan dihubungkan atau dicari hubungannya dengan peristiwa yang mungkin terjadi di masa-masa sekarang ini. Hal ini karena bumi kita juga mengalami sebuah pergerakan atau perubahan. Misalnya saja pergerakan lapisan batuan atau lempeng-lempeng bumi. Bisa dikatakan bahwa skala waktu geologi merupakan sebuah penanggalan yang digunakan untuk mempelajari sejarah mengenai bumi. Periode waktu yang digunakan pun bukan lagi tahun ataupun abad, namun jutaan tahun. Karena kita akan membicarakan umur geologi, maka kita tidak akan jauh dari yang namanya fosil. Apa itu fosil? Fosil yang dalam bahasa Latin yaitu fossa, yang artinya menggali keluar dari dalam tanah, adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Kedua, macam-macam skala waktu. Skala waktu geologi yang digunakan untuk menentukan umur bumi dan mengaitkan berbagai peristiwa dalam sejarah bumi ada dua jenis, yaitu skala waktu relatif dan skala waktu absolut. Yang pertama, skala waktu relatif. Skala waktu relatif merupakan skala waktu yang digunakan berdasarkan atas urutan lapisan-lapisan batuan, beserta dengan evolusi kehidupan organisme di masa lalu. Skala waktu relatif dikembangkan pertama kalinya pada abad ke-18 hingga abad 19 di Eropa. Berdasarkan skala waktu relatif ini, bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa. Eon dibagi menjadi era atau kurun. Era dibagi ke dalam period atau zaman. Dan period dibagi lagi ke epok atau kala. Dengan demikian, nama-nama seperti Paleozoikum atau Kenozoikum adalah nama-nama yang memiliki arti tertentu dan bukan asal kata saja. Yang kedua, skala waktu absolut atau radiometrik. Skala ini merupakan skala yang ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam berbagai jenis-jenis batuan. Skala waktu absolut atau radiometrik ini berkembang dari ilmu pengetahuan fisika yang diterapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang geologi. Penentuan umur batuan dalam ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun dapat dimungkinkan setelah ditemukan unsur radioaktif. Para ahli geologi atau ilmuwan menggunakan mineral yang secara alamiah mengandung unsur radioaktif
dan dapat dipakai untuk menghitung umur secara absolut dalam ukuran tahun sebuah batuan. Ketiga, cara menentukan umur bumi. Penentuan umur relatif dapat ditentukan melalui prinsip superposisi, fosil suksesi, potong-memotong, dan prinsip kesebandingan. Prinsip superposisi menjelaskan bahwa lapisan batuan yang berada di bawah dalam kondisi normal atau tidak terdeformasi lebih tua daripada lapisan di atasnya. Fosil suksesi merupakan analisa kesejajaran fosil atau disebut juga biostratigrafi. Dalam prinsip potong-memotong, lapisan yang memotong lebih tua daripada lapisan yang dipotongnya. Lalu, prinsip kesebandingan ialah membandingkan bentuk. Misalnya, fosil yang memiliki sutura sederhana lebih tua daripada fosil yang suturanya lebih kompleks. Untuk menentukan umur absolut terdapat dua metode, yaitu metode menghitung. Contohnya ialah menghitung lingkaran tahunan, jumlah endapan atau sutura fosil, dan sklerochronologi atau menghitung lapisan dari pertumbuhan organisme seperti koral, terang-terangan, atau kayu yang membatu. Metode yang kedua yaitu metode isotop. Misalnya ialah radiokarbon atau C14, kosmogenik atau Cl36, Be10, He3, Al26, atau uranium series disequilibrium. Keempat, pembagian zaman berdasarkan geologi. Pembagian ini terbagi menjadi 6 zaman. Yang pertama adalah Hadean, merupakan fase awal bumi terbentuk pada 4,55 miliar tahun yang lalu, yang merupakan hasil tumbukan berbagai benda angkasa akibat Big Bang. Pada saat ini, atmosfer belum terbentuk, air yang masih sedikit, dan kondisi bumi yang dipenuhi batuan pijar. Hadean sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti dewa neraka untuk menggambarkan kondisi bumi yang penuh batu pijar. Zaman yang kedua disebut sebagai Archaean, dengan munculnya tanda kehidupan pada zaman ini yang ditandai mendinginnya temperatur permukaan bumi yang dipicu terbentuknya atmosfer, sehingga dijumpailah makhluk hidup perintis seperti bakteri dan makhluk hidup sel tunggal lainnya yang terjadi pada 3,8 miliar tahun yang lalu. Zaman yang ketiga disebut Proterozoikum atau awal kehidupan pada 2, miliar tahun yang lalu. Ini ditandai dengan berkembangnya makhluk hidup sel kompleks yang relatif sederhana seperti Carnia dan Dickinsonia. Diambil dari bahasa Yunani protero yang artinya awal mula. Selanjutnya zaman keempat disebut sebagai Paleozoikum, ditandai oleh letusan populasi makhluk hidup dan mulai munculnya tanaman dan hewan, makhluk hidup bercangkang dan bertulang seperti trilobit, ubur-ubur, sotong, ikan, reptil, dan burung. Waktu berlangsungnya zaman Paleozoikum adalah kurang lebih antara 542 sampai 251 juta tahun yang lalu. Ada 6 pembagian zaman Paleozoikum. Yang pertama ada periode Kambrium. Kata Kambrium sendiri berasal dari Cambria, nama klasik dari Wales, yang menjadi wilayah asal batuan yang dipelajari dari periode ini. Yang kedua ada periode Ordovicium. Nama periode ini diambil dari nama salah satu suku di Wales. Dan selanjutnya ada periode Silur. Awal dari periode dalam prasejarah berdasarkan geologi ini ditandai dengan adanya peristiwa besar dari kepunahan sekitar 60% spesies laut. Yang selanjutnya ada periode Devon. Nama periode ini berasal dari suatu daerah di Inggris di mana batuan Exmoor pertama kali dipelajari. Periode ini juga disebut sebagai masa kejayaan dari ikan tidak berahang dan Placoderma yang hidup di periode Devon. Periode yang selanjutnya ada periode Karbon. Nama pada periode prasejarah berdasarkan geologi ini berasal dari lapisan tebal kapur yang ditemukan di Eropa Barat. Selama 2/3 periode ini disebut subperiode Mississippian dan sisanya disebut sebagai subperiode Penislavinian. Dan periode yang terakhir ada periode Perm. Ini adalah periode terakhir dari zaman Paleozoikum yang terbagi menjadi 3 periode lagi, yaitu Devonian, Guadalupian, dan Situarian. Periode ini berakhir dengan punahnya 95% spesies di bumi yang memberikan kesempatan berkembangnya kelompok hewan jenis lain seperti mamalia dan burung. Zaman yang kelima disebut Mesozoikum yang berlangsung pada waktu 250 hingga 66 juta tahun yang lalu. Dikenal juga sebagai zaman reptil besar. Dan iya, dinosaurus-dinosaurus yang ada pada film Jurassic Park itu dulu pernah menguasai kehidupan di muka bumi. Zaman Mesozoikum ini terbagi lagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama adalah periode Triasik.
merupakan masa transisi dari kepenuhan di periode Perm. Periode yang selanjutnya adalah periode Jurassic Park. Maksud saya periode Jurassic. Nah juga terbagi tiga, yaitu Jurassic awal pada 200 sampai 175 juta tahun yang lalu dengan iklim yang menjadi jauh lebih lembab dan tropis. Ichthyosaurus, Plesiosaurus, dan Ammon adalah spesies dominan di laut. Lalu selanjutnya ada Jurassic tengah yang pada 175 sampai 163 juta tahun yang lalu dengan perkembangan reptil seperti Diplodocus dan Brachiosaurus. Kemudian Jurassic akhir pada 163 sampai 145 juta tahun yang lalu. Dan terjadi kepenuhan besar karena Pangea terpisah menjadi Laurasia dan Gondwana. Periode yang selanjutnya adalah periode Cretaceous, disebut juga dengan periode Kapur, sebagai periode terpanjang di zaman Mesozoikum. Yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu Cretaceous awal ketika dinosaurus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Lalu periode Cretaceous akhir ketika bumi mengalami pendinginan dan diperkirakan dihantam meteor besar sehingga 75% kehidupan di bumi punah. Mesozoikum berakhir akibat peristiwa katastrofi yang disebut kepunuhan massal Kapur tersier yang disebabkan oleh tumbukan meteor. Setelah tumbukan meteor yang membunuh dinosaurus, maka dimulailah zaman yang ke-6 yang berlangsung pada 60 juta tahun yang lalu hingga sekarang disebut sebagai Kenozoikum. Ini ditandai dengan mulai menghangatnya iklim dengan cepat. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di bumi. Kelima, skala waktu geologi menurut Al-Quran. Apakah kalian pernah menyadari bahwa dalam Al-Quran telah menceritakan tentang semua ini? Seperti pada surah Qaf ayat 38, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Dan juga ada pada surat As-Sajdah ayat 4. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Sebagai seorang geograf, sampai sekarang saya masih takjub dan tidak habis pikir tentang fakta bahwa 14 abad yang lalu Al-Quran telah bercerita tentang penciptaan makhluk hidup yang terbagi pada masa-masa yang berbeda. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai fosil dan umur geologi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga kita dapat mengambil hikmah dari penciptaan semesta dan juga menambah keimanan kita. Nah, sudah selesai penjelasan mengenai fosil dan umur geologi pada video hari ini. Terakhir, sekali lagi, nama saya Raihan dan seperti biasa saya mengucapkan terima kasih.